Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan masih bab yang ke-24. Syekh Imam rahimahullah berpendapat bolehnya menghajar dan mentahdzir ahli bid'ah, memperingati bahaya bid'ah dan ahlinya, serta Ahlus Sunnah menjauhi mereka, tidak duduk dengan mereka, tidak bermajelis dengan mereka. Sekarang halaman 297. Dari perkataan Syekh di sini, wa mubayanatahum hatta yatubu, dan memisahkan diri dari mereka, yaitu ahli bid'ah, orang-orang yang diketahui memiliki pemikiran yang menyimpang, memiliki akidah yang menyimpang, memiliki manhaj dan cara beragama yang menyimpang, hatta yatubu, sehingga mereka taubat. Sehingga mereka taubat. Di sini kita baca salahnya, yakni tidak duduk bermajelis dengan ahli bid'ah dan para pengekor hawa nafsu, sehingga mereka bertobat dari bid'ahnya. Orang-orang yang diketahui dia memiliki pemikiran yang menyimpang, yang menyebarkan penyimpangan dan bid'ahnya. Dan ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah, bahwa tidak boleh duduk dengan ahli bid'ah. Nah, termasuk mengambil ilmu, ya, duduk di majelis ilmu mereka, ini tidak boleh. Para imam terdahulu saja mereka tutup telinga, mereka menjauh dari ahli bid'ah. Mereka para imam yang sangat luas ilmunya. Nah, sementara kita bukan imam, ya. Itu. Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang dan sangat keras permusuhannya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun ya semua ngaku Ahlus Sunnah, ya, hampir-hampir tidak ada yang ngaku ahli bid'ah, kan ada. Ahli bid'ah pun ngaku juga Ahlus Sunnah. Tapi kan harus dilihat hakikatnya, kenyataannya seperti apa. Apakah dia betul-betul istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah sebagaimana perjalanan para sahabat ataukah tidak? Serta sangat keras permusuhannya kepada Ahlus Sunnah. Ini ciri ahli bid'ah itu. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Imam Ahmad bin Sinan, seperti yang pekan lalu kita sampaikan. Beliau rahimahullah mengatakan, laisa fid dunya mubtadi'un, tidak ada di dunia ini seorang ahli bid'ah illa wa huwa yubghidu ahlal athar, melainkan dia pasti membenci ahli sunnah. Tidak dapat tidak. Tentunya ahli sunnah juga harus membenci mereka. Ini jangan duduk dengan mereka, bermajelis dengan mereka, tidak boleh. Serta sangat berbahaya syubhat-syubhat yang mereka sebarkan. Ini kita bawakan dalil, ya, beberapa dalil dari Al-Quran dan juga perkataan-perkataan para imam-imam salafus saleh terdahulu dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan imam-imam setelahnya. Di sini yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala di apa yang kita bahas ini berdasarkan firman Allah surah Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina
Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, termasuk di dalamnya ahli bid'ah, orang-orang yang berbicara tentang agama Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya dengan memperolok-olok, dengan berdusta atas nama Allah. Mereka memberikan nama dan memberikan sifat yang tidak seperti apa yang Allah berikan sifat nama untuk dirinya sendiri. Ini hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Ini ayatnya ya. Fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Ya, kalau duduk di majelis mereka keagamaan seperti ini, nggak mungkin mereka akan mengalihkan pembicaraan. Pasti mereka membahas masalah agama, membahas masalah syariat Allah, tentang Rasulnya, yang dipenuhi dengan kedustaan dan kebohongan. Wa imma yunsiyannaka syaitan, maka jika setan menyebabkanmu lupa, fala taq'ud ba'da dzikra, maka janganlah kamu duduk setelah kamu ingat, ma'al qaumidz zalimin, bersama orang-orang yang zalim, bersama kaum yang zalim. Di sini kita nukilkan perkataan Al-Imam Asy-Syaukani, salah satu ulama pada abad 12 Hijriah, sekitar 200 tahun yang lalu, penulis kitab Nailul Awtar. Beliau juga punya kitab tafsir namanya Fathul Qadir. Beliau mengatakan tentang ayat ini dalam kitabnya Fathul Qadir. Dalam ayat ini kitab beliau ya, terdapat nasihat yang agung bagi orang yang membolehkan untuk duduk dengan ahli bid'ah, yang mana mereka itu mengubah firman-firman Allah, mengotak-atik firman Allah. Mereka melakukan tahrifun nusus, perubahan terhadap nas-nas syariat yang mereka pahami sesuai dengan hawa mereka, dan mempermainkan kitabnya dan sunnah Rasulnya. Jadi mereka itu hakikatnya mempermainkan kitabnya dan sunnah Rasulnya. Seperti orang-orang yang berbicara tentang nama dan sifat-sifat Allah itu sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak seperti yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Insyaallah mereka mempermainkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, dan menolak yang demikian itu karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka yang menyimpang dan kebid'ahan mereka yang rusak. Jadi nas-nas itu mereka otak-atik, mereka pahami dengan pemahaman mereka yang rusak, lalu disampaikan kepada muslimin, sehingga terjadi perusakan secara besar-besaran di antara muslimin dalam akidah mereka, dalam agama mereka. Maka jika seseorang tidak mengingkari mereka dan tidak mengubah keadaan mereka, kita tidak bisa membantah mereka, kita tidak bisa merubah keadaan mereka, dikata Syaukani, maka minimal ini sudah, dia harus meninggalkan duduk dengan mereka. Gak boleh mendengarkan mereka, duduk di majelis mereka, termasuk di media sosial melalui YouTube atau yang lainnya, gak boleh sama sekali. Dan yang demikian itu adalah mudah dan tidak sulit, kan gampang. Tapi sekarang banyak orang yang berusaha untuk menentang syubhat yang disebarkan dari kalangan para pelajar Ahlussunnah, sehingga tidak sedikit para pelajar Ahlussunnah yang terpengaruh dengan pemikiran menyimpang mereka. Yang dulunya di istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas sikap dan cara beragama para sahabat, tapi karena sering mendengarkan ahli bid'ah, maka terpengaruh dengan ahli bid'ah. Kalau yang seperti itu sulit sekali untuk kembali ke jalan yang benar. Terus kemudian kata Syaukani, dan bisa jadi
ahli bid'ah itu akan memanfaatkan hadirnya seseorang, maksudnya seseorang ahlu sunnah di majelis mereka. Jadi kalau ada ahlu sunnah yang hadir di majelis ahli bid'ah atau mendengarkan kajian ahli bid'ah, ini akan dimanfaatkan oleh ahli bid'ah untuk menyebarkan kerusakan dan kesesatannya. Meskipun dapat terhindar dari syubhat yang mereka lontarkan, tetapi mereka, yaitu ahli bid'ah, dapat mengkaburkan dengan syubhat tersebut kepada orang-orang awam. Sudah, kalau orang-orang awam sudah pasti terkena sudah. Yang dulunya di istiqomah di atas sunnah, akhirnya memusuhi sunnah dan ahlinya, menjadi pembela bid'ah dan ahlinya. Maka hadirnya seseorang dalam majelis ahli bid'ah, ini kita sokani, perhatikan ya. Maka hadirnya seorang ahli sunnah dalam majelisnya ahli bid'ah merupakan kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan mendengarkan kemungkaran. Mendengarkan kemungkaran ini sudah merupakan kemungkaran. Tapi ada kemungkaran yang lebih besar dari itu, yaitu duduk di majelisnya ahli bid'ah atau mendengarkan perkataan-perkataan mereka. Dan itu sangat berbahaya kalau yang duduk dari kalangan Ahlus Sunnah itu seorang tokoh agama dari Ahlus Sunnah. Ini bahaya. Orang yang dikenal masyarakat muslimin Ahlus Sunnah, dia tokoh Ahlus Sunnah, tapi dia bermanis-manis dengan ahli bid'ah. Sangat berbahaya. Akan mempengaruhi awam Ahlus Sunnah sehingga mengatakan loh gak apa-apa itu buktinya. Yang penting kan kita bersatu, saling menghormati. Kan begitu akhirnya. Yang baik ambil, yang buruk tinggalkan. Itu akhirnya orang awam. Ini dosa tersendiri loh bagi orang duduk di majelisnya ahli bid'ah kalau dia seorang tokoh agama, seorang ustaz. Berarti ini tanggung jawabnya nanti di akhirat. Mendengarkan kemungkaran, mendengarkan maksiat itu sudah kemungkaran. Sudah kemungkaran. Apalagi duduk di majelisnya ahli bid'ah. Jauh lebih mungkar dibandingkan hanya sekedar mendengarkan maksiat musik misalkan. Baik. Terus kemudian kata beliau, ini agak panjang ya perkataan beliau ini. Dan kami telah menyaksikan di majelis-majelis terlaknat ini kata beliau. Jadi duduk di majelisnya ahli bid'ah itu adalah majelis yang terlaknat. Beliau ngomong seperti bukan tanpa dasar. Sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Sahih, Nabi SAW mengatakan, la'anallahu, Allah Subhanahu wa taala melaknat, salah satunya adalah ahli bid'ah. Sebagaimana dikeluarkan oleh, kalau saya tidak keliru, Imam Bukhari dalam Sahih atau Imam Muslim. Dan kami telah menyaksikan di majelis-majelis yang terlaknat ini, yang mempermainkan kitab-kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Mereka pahami sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka menjadikan olok-olok salah satu nama atau salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah. Mereka ingkari, mereka tolak. Seperti sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Allah di atas langit, di atas arsy. Istawa itu maksudnya di atas, tinggi di atas arsy. Bukan duduk, tidak ada yang menerjemahkan duduk. Ini bisa beberapa hari lihat di YouTube ya, orang menyebarkan belajar filsafat ngajar akidah. Masya Allah, akidah filsafat katanya. Masya Allah, kejahilan. Masya Allah, sekolah berang-berang tahun gak ngerti Allah di mana. Sekolah di luar negeri lagi, 9 tahun katanya. Masya Allah. Dan sangat keras pengingkarannya tentang sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Yang disampaikan kitab-kitab
orang-orang ahli kalam ya mesti aja. Kalau akidah itu merujuk kepada ulama salaf, usul sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian akidah salaf wa ashabil hadis Al-Imam As-Sabuni, kemudian syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Al-Imam Al-Lalakai, kemudian kitab-kitab yang lainnya seperti Akidah atau Hawi. Rujuk kitab-kitab seperti itu, jangan kitab-kitab setelah itu yang banyak bercampur dengan filsafat ilmu kalam, sehingga banyak di antara mereka yang mengingkari sebagian besar nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah mengkhabarkan dalam kitabnya bahwa Dia memiliki tangan. Oh enggak, Allah enggak punya tangan. Allah mengkhabarkan dalam kitabnya Allah memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Enggak, Allah enggak punya wajah. Itu maksudnya bukan wajah. Itu zat. Allah enggak punya wajah. Sekian banyak nas mereka tolak, mereka ingkari. Maka siapa yang mengatakan Allah punya wajah, maka hakikatnya dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini kejahilan seperti ini. Sama dalam nama bukan berarti sama dalam hakikatnya, kan gitu. Kita punya wajah, kerah duwe gak wajah? Duwe wajah. Maksud kita mengatakan wajah kita sama dengan kerah? Ya apa jawabannya? Ya ngomong dengan gini ya. Gitu. Wong kerah elek koyo ngono. Tapi namanya sama-sama wajah. Tapi gak podo hakikatnya. Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi. Kenapa kita katakan Allah punya wajah, kita juga punya wajah, makhluknya punya wajah? Katakan wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya, gampang saja. Laisa kamitslihi syai'. Ini rusak yang disebabkan filsafat masuk ke dalam kepala seseorang, sehingga mengingkari sekian banyak nas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka hanya menetapkan beberapa sifat karena dianggap sesuai dengan akal. Tapi sifat-sifat yang lain, kenapa tidak mereka tetapkan? Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya ya duduk di majelisnya orang-orang seperti mereka ini. Terus untuk menimbang kebenaran itu jangan dilihat dari sebuah gelar, jangan. Allah dan Rasulnya mengajarkan kita untuk menimbang ini benar, ini salah, kembalikan kemana? Dalil, jangan gelar. Nah, sekarang ini banyak yang gelar lulusan ini kapan, lulusan tinggi, gak mungkin ini keliru, ini lulusan ini. Oh, enggak seperti itu Islam. Ini mengalami kemunduran kalau kita seperti itu. Islam ini mengajari kita untuk berilmu, paham dengan ilmu ini, berpegang dengan ilmu, pegang teguh dengan ilmu. Nah, begitu seharusnya. Kalau sekarang banyak orang seperti itu, atau ditimbang dengan nama besar. Itu, Masya Allah. Tidak seperti itu. Yang kita ikuti secara membabi buta, secara mutlak, ini hanya Nabi alaihi salatu wassalam dan ajaran beliau. Siapa yang menyalahi gak ikut. Terus kemudian, dan kami telah menyaksikan di majelis-majelis terlaknat ini yang jumlahnya banyak sekali. Ini di masa beliau ya, 200 tahun yang lalu. Apalagi di masa kita. Bahkan menjadi rujukan jutaan muslimin. Iya atau tidak ini? Iya atau tidak jamaah? Apalagi adanya media sosial. Nggak perlu teko nang ngomongin, nggak perlu datang di majelisnya, cukup lihat melalui handphone, bisa. Lalu kata beliau, dan kami bangkit untuk membela kebenaran, melawan kebatilan semampu kami. Jadi tugasnya ahli ilmu hanya menjelaskan kepada muslimin Ahlussunnah, hati-hati dari bahaya bid'ah dan ahlinya. Kalau muslimin Ahlussunnah gak mau mendengarkan, ya sudah urusan mereka dengan Rabbul Alamin nanti pada hari pembalasan. Kita masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban nanti pada hari pembalasan. Akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Terus kemudian, barang siapa mengetahui syariat yang suci ini dengan sebenar-benarnya, kata beliau,
maka dia akan mengetahui bahwa bermajelis dengan ahli bid'ah, kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada bermajelis dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan hal-hal yang diharamkan. Jadi duduk dengan ahli bid'ah ini kerusakannya jauh lebih besar daripada kita duduk dengan tukang mabuk, tukang judi, para pelaku maksiat. Lalu kata beliau, terlebih lagi orang yang belum mapan ilmunya tentang Al-Quran dan Sunnah. Nah ini ya. Terlebih lagi orang yang belum mapan ilmunya tentang Al-Quran dan Sunnah, maca Quran sih gradul-gradul, ngono duduk di majelis ahli bid'ah, nggak pernah belajar hadis, nggak pernah belajar Sunnah, duduk di majelisnya ahli bid'ah, sudah. Maka mungkin dia akan terpengaruh dengan kedustaan-kedustaan mereka berupa kebatilan yang sangat jelas sekali. Tentunya kebatilan yang sangat jelas bagi ahli ilmu dari kalangan ahlu sunnah. Kalau orang awam yang nggak tahu, yang disampaikan sama kok Quran sunnah, yang beda banyak pemahaman. Ini yang beda. Mereka pahami sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya contoh ringannya seperti mereka mengingkari Allah di atas arsy, Allah di atas langit. Mereka menyalahi fitrah mereka sendiri, dan mereka telah mengikuti sunnahnya Fir'aun, manusia pertama kali yang mengingkari sifat ketinggian Allah di atas langit, sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran, itu Fir'aun. Itu Fir'aun. Ketika Allah Ta'ala mengkabarkan tentang kisah ini dalam surah ini, surah Ghafir ya kalau tidak salah, surah Ghafir, sedikit ini saya bacakan ya. Ini saya ambilkan juga dari penafsiran kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah, yang ditulis siapa ini? Abul Hasan Asy'ari, yang katanya mereka mengikuti beliau, ya, katanya mereka mengikuti beliau. Beliau punya kitab namanya Al-Ibana an Usulid Diyanah. Ketika beliau menjelaskan ayat ini di dalam kitab beliau, surah Ghafir ayat yang ke 37. Wa qala Fir'aun, Fir'aun berkata, ya Haman, wahai Haman. Haman ini siapa ya? Menterinya Fir'aun, tangan kanannya Fir'aun. Ibnili sarhal la'ali ablughul asbab, bangunkan aku bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke jalan-jalan yang tinggi itu, sampai menjulang ke atas langit. Asbab as-samawati, yaitu jalan-jalan yang menjulang ke langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, agar aku dapat melihat kepada Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan sesungguhnya aku menganggap dia Musa ini berbohong, berdusta. Kata Abul Hasan Asy'ari ketika beliau menafsirkan ayat ini, kadzaba Fir'aun Musa, Fir'aun telah mendustakan Musa hina qala innallaha fis sama, ketika Musa mengatakan di atas langit itu ada Allah. Ini penafsiran Abul Hasan Al-Asy'ari ketika menjelaskan ayat ini. Ketika Musa mengatakan Allah di atas langit, maka Fir'aun mengatakan kepada Haman, bangunkan aku bangunan yang menjulang tinggi ke atas langit supaya aku dapat melihat Tuhannya Musa, dan aku menganggap Musa ini pembohong. Di sini menunjukkan bahwa ayat ini menjelaskan, di dalam Al-Quran ini menjelaskan, surah Ghafir ayat 37 ini, bahwa manusia, makhluk manusia di muka bumi ini yang pertama kali mengingkari sifat ketinggian Allah di atas langit adalah Fir'aun.
Di bagian bisa baca kitab ya, ini bisa di-download kitab Abul Hasan itu atau beli kitabnya asli. Silahkan dibaca, dicari di babnya itu tentang penafsiran Abul Hasan Al-Asy'ari tentang ayat ini. Ketika Abul Hasan Al-Asy'ari membahas sifat ketinggian Allah di atas langit. Namun sayang kitab ini tidak mau disampaikan oleh para pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari kepada muslimin. Masya Allah. Terus kemudian, maka mungkin dia akan terpengaruh, itu ahlu sunnah yang dulu di majelis al-bid'ah itu, dengan kedustaan mereka berupa kebatilan yang sangat jelas sekali. Lalu kebatilan tersebut akan tergores di dalam hatinya. Ini loh bahaya ini. Kebatilan itu akan masuk ke dalam hatinya dan menggores hatinya. Yang tadinya bersih suci di atas Al-Quran dan Sunnah, karena masuk syubhat, tergores syubhat masuk dalam hatinya, sehingga sangat sulit sekali untuk mengobati dan menyembuhkannya. Wangel guys. Akhirnya ketika diingatkan, dinasehati, jangan duduk dengan ahli bid'ah, akhirnya apa mengatakan apa sih kalau dikira wong sok bener. Ana kamu jaman ini. Wah, sekon niku mosok bener dhewe surga kok pek dhewe. Itu akhirnya jeplak nang ndi omongan. Kita hanya menasihati jangan duduk dengan ahli bid'ah anjlok nang ndi. Surga di pek dhewe macam-macam bener mosok bener dhewe. Nah, dikapli-kapli dhewe. Wargane iki masalah. Kita harus bersatu aja gitu ya. Tidak ada bersatu antara hak dengan kebatilan, tidak ada. Itu sampai hari kiamat gak akan mungkin bersatu yang hak dengan yang batil, yang tauhid dengan syirik, yang sunnah dengan bid'ah, gak akan bisa disatukan. Maka orang yang terpengaruh dengan ahli bid'ah ini, dia pun mengamalkan kebatilan itu sepanjang umurnya. Dan berjumpa dengan Allah dengan kebatilan yang dia yakini sebagai kebenaran. Itu loh bahaya ini. Berapa juta manusia yang keadaannya seperti ini, sampai mati mengingkari sifat ketinggian Allah di atas langit, disebabkan syubhat ahli bid'ah yang masuk dalam hatinya. Bukan Allah itu di atas langit, Allah itu ono, tapi gak di bumi. Pokoknya Allah itu ono. Padahal hal itu merupakan sebesar-besar kebatilan dan sebesar-besarnya kemungkaran. Demikian dari Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, dari kitab tafsirnya Fathul Qadir. Insyaallah kayak gini nasihatnya ya. Kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menyesal pada hari kemudian nanti, pada hari pembalasan. Orang yang salah dalam memilih teman itu nanti akan menyesal pada hari pembalasan. Apalagi sampai salah dalam memilih kepada siapa kita mengambil ilmu agama. Itu akan menjadi penyesalan yang sangat besar sekali ketika berjumpa dengan Rabbul Alamin. Kalau tidak salah di sini kita bawakan juga salah dalam memilih teman. Iya, halaman 305 ini ya. Surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Dan ingatlah hari ketika orang-orang zalim itu menggigit dua tangannya. Yaqul, dia mengatakan ya laitani, aduhai kiranya dulu ittakhadhu ma'ar rasuli sabila, aku dulu mengambil jalan bersama-sama Rasul. Ya wailata laitani lam atakhidh fulanan khalila, kecelakaan besar bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Seandainya aku dulu tidak mengambil ilmu dari si fulan yang mengajarkan bid'ah dan kerusakan dan kesesatan. Salah. Laqad adallani 'ani dzikri, sesungguhnya dia telah menyesatkanku dari Al-Qur'an. Ba'da irja'ani, setelah Al-Qur'an itu datang kepadaku. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia.
menyesal. Ini ayat ini menjelaskan tentang penyesalan orang-orang yang salah dalam memilih teman. Masya Allah. Apalagi salah dalam memilih kepada siapa kita mengambil ilmu agama. Masya Allah. Akan menggigit dua tangannya, seluruh jari-jarinya. Pertanda mereka sangat-sangat menyesal. Kita harus hati-hati. Ini perkara yang kita bawa sampai kita berjumpa dengan Allah pada hari pembalasan. Kemudian dalam ayat lainnya, ayat yang semakna dengan Al-An'am tadi, ini surah An-Nisa ayat 141, sedikit berbeda redaksi. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepadamu dalam Al-Qur'an, di dalam kitab. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Bahwasanya apabila kalian mendengarkan, kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari, wa yustahzau biha, dan ayat-ayat Allah diperolok-olok, fala taq'udu ma'ahum hatta yaqulu fi haditsin ghairi. Maka jangan sekali-kali kamu duduk bersama mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Innakum idzam mithluhum. Sesungguhnya jika kalian tetap duduk bersama mereka, maka sama dengan mereka. Mungkin bahaya. Podo dosoni. Ketika mereka mengingkari ayat-ayat Allah, memperolok-olok salah satu nama atau sifat-sifat Allah, dan kita tetap duduk di sana, maka dosanya sama dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam semuanya. Di sini kita sebutkan beberapa penafsiran para imam Ahlussunnah tentang ayat ini. Yang pertama, Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya Syekhul Mufassirin, kitab tafsir yang terkenal. Beliau mengatakan wa fi hadhihi ayat, di dalam ayat ini ad-dilalatul wadhihah. Terdapat penjelasan, terdapat dalil ala nahyi an mujalasati ahli batil. Larangan dari duduk dengan ahli batil. Min kulli naw'in, dari semua sisi, minal mubtadi'ah wal fasaqah, dari kalangan ahli bid'ah dan orang-orang fasik. Inda khawdihim fi batilihim, ketika mereka membicarakan kebatilan mereka. Kemudian sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, langsung saja kita baca terjemahnya ya. Masuk ke dalam ayat ini adalah setiap orang. Ayat tadi An-Nisa 141, kata Ibnu Abbas, turjunah Al-Quran yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqih fiddin wa alimut tauhid. Ya Allah, pahamkanlah anak ini dengan agama dan ajarkan kepada dia at-ta'wil, maksudnya tafsir Al-Quran. Masuk ke dalam ayat ini adalah setiap orang yang mengada-ngada perkara baru dalam agama dan ahli bid'ah hingga hari kiamat, kata Ibnu Abbas. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Yakni, kata beliau Ibnu Abbas, jika kalian tetap duduk di sisi mereka sementara mereka berbicara dengan memperolok-olok agama, mempermainkan ayat-ayat Allah, dan kalian ridho dengannya, maka kalian menjadi kafir seperti mereka. Dan jika mereka membicarakan pembicaraan yang lain, maka tidak mengapa kalian duduk bersama mereka. Akan tetapi hal itu adalah perkara yang sangat dibenci. Tapi lebih baik jangan duduk dengan mereka selama-lamanya, kecuali mereka taubat kembali kepada sunnah. Berkata Al-Hasan Al-Basri, la yajuzul qu'ud ma'hum wa in khadu fi hadits ghairi. Tidak boleh duduk bersama mereka meskipun mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Karena nanti mereka akan, ketika membicarakan pembicaraan yang lain, akan menyisipkan pembicaraan tentang kesesatan mereka yang disampaikan kepada Ahlus Sunnah. Ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri mengatakan secara mutlak tak boleh duduk dengan mereka, meskipun mereka tidak berbicara masalah agama. Lalu beliau juga mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa. Jangan kalian duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Karena duduk bersama mereka akan menyebabkan hati sakit, muangkel. Iya atau tidak ini?
muat orang ini. Mereka berbicara tentang Allah dan Rasulnya seenak jidat mereka. Mereka memberikan nama bagi Allah, memberikan sifat bagi Allah tidak sesuai dengan apa yang Allah berikan nama dan sifat untuk dirinya sendiri di dalam kitabnya maupun melalui satu Rasulnya. Lalu kata ulama yang lain, Imam Ibnu Aun, man yujari bidah asyaddu alaina min ahli bidah. Barang siapa duduk dengan ahli bid'ah, maksudnya di kalangan ahli sunnah ini, kalau ada ahli sunnah atau tokoh ahli sunnah itu duduk dengan ahli bid'ah, bermajelis dengan ahli bid'ah, bermanis-manis dengan ahli bid'ah, maka orang seperti ini lebih berbahaya bagi kita ahli sunnah daripada ahli bid'ah itu sendiri. Ini hati-hati. Jadi kalau ada ustaz ahli sunnah katanya ustaz Salafi, loh kenapa duduk dengan ahli bid'ah, ini hati-hati. Orang seperti itu sangat berbahaya daripada ahli bid'ah itu sendiri. Kita harus pegang ini perkataan para imam, nasihat-nasihat para imam. Yang kita ikuti ini salafus saleh apa ustaz kan gitu. Karena ada dulu sebagian katanya ustaz ahli sunnah ceramah bareng dengan ahli bid'ah. Ini hati-hati yang seperti ini. Hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Sekali lagi jangan dilihat dari nama besar, jangan dilihat dari gelar. Tidak, ya seperti itu ahlu sunnah. Ahlu sunnah ini selalu timbangannya ilmu. Budi menyali salafus saleh ini orang ini bahaya, menyimpang dalam bab ini. Begitu seharusnya. Kita harus punya ketegasan kalau masalah prinsip, masalah usul. Kalau kita ini masalah-masalah usul, kadang terlalu kaku, terlalu kenceng. Masalah usul itu banyak lebih dengan kualitas. Masalah-masalah yang suruh itu banyak yang terlalu kaku. Masalah usul malah melempem ke kerupuk. Terus kaboko. Padahal masalah usul gak boleh dudukin dengan ahli bid'ah. Ada ustaz katanya ahli sunnah duduk dengan ahli bid'ah, kok enak men kita mengatakan itu gak apa-apa. Jadi kita ikut ini salafus saleh, para imam ahli sunnah atau ustaz ini. Terus berkata Imam Fudail bin Iyad, dia mengatakan man jalasa ma'a sahibi bid'atin warathul amal. Barang siapa duduk dengan ahli bid'ah, niscaya Allah akan mewariskan kebutaan hati kepadanya. Beliau juga mengatakan la tajlis ma'a sahibi bid'ah. Jangan sekali-kali kamu duduk dengan ahli bid'ah. Fa inni akhafu an tunzila 'alaika la'nah. Maka sungguhnya aku takut, aku khawatir laknat akan menimpa turun kepadamu. Lalu kata Imam Al-Barbahari, wa idza ra'aita rajula, apabila kau melihat seseorang jalasa ma'a rajulin min ahli ahwa, duduk dengan seseorang dari kalangan ahli bid'ah, fahdharhu wa arifhu, maka hati-hati dengan orang seperti itu. Nasihat itu tidak para imam. Apa kalau orang punya nama yang boleh dikritik, gak boleh disalahkan kalau dia salah begitu? Gimana jemaah? Karena sebagian orang kayak gitu. Kalau mereka, golongan mereka yang dikritik ini berbicara orang lain seenak mereka sendiri, bahkan memfitnah seenaknya sendiri. Tapi ketika gurunya dikritik, kau oleh seperti apa yang seperti ini? Gimana keadilannya? Bukankah agama kita ini agama yang tegak dengan ilmu yang pertama, yang kedua tegak dengan apa dulu? Keadilan. Kalau mengkritik saya dia mengkritik orang, bahkan memfitnah. Tapi ketika gurunya dikritik, kak oleh ngamuk, kurik sebagian orang. Sekolah ini rumah bener dewi, akhirnya ngono, oleh gak duwe hujah. Sing saiki pelajar ilmu saiki ngono bos, sekolah ini rumah bener dewi. Tapi ketika mereka mengkritik orang lain, sawenake dhewe. Ono gak sing ngene iki? Mengkritik orang lain sawenake dhewe. Ketika mereka balik dikritik, balik diserang
begini. Ini bukan manhaj salaf. Kalau itu dari kalangan ahli bid'ah sudah loh, kita nggak bicara sudah. Ini sesama ahlu sunnah loh kan ini. Yang katanya manhaj salaf. Tapi ketika mereka mentahdir menjelaskan penyimpangan kesesatan, terus dibalik diserang tentang paham mereka misalnya Murji'ah, Pak Tri. Gitu ya. Terus kemudian fa'in jalasa ma'ahu ba'dama alima fattaqihu. Maka jika dia duduk bersama ahli bid'ah setelah dia mengetahuinya, maka hati-hati dengan orang seperti ini. Fa'innahu sahibu hawa. Maka dia adalah pengekor hawa nafsu. Terus berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini perkataan-perkataan yang perlu ditulis dengan tinta emas seperti ini sebenarnya. Sangat berharga bagi ahlu sunnah, khususnya pada masa kita sekarang ini. Yang hampir-hampir usul ini banyak ditinggalkan ahlu sunnah. Bahkan hampir-hampir tidak ada yang menyampaikan perkara ini. Sebagian saya ini pokoknya bersatu, harus saling menghormati. Soal ini secara akal ya sudah terima saja. Kalau kita tanya jamaah, semua kelompok di dalam Islam yang meyakini Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir adalah Rasulullah kan itu. Ketika ada seseorang ngaku Nabi, coba semua kelompok Islam, bagaimana mereka? Akan mentahdir, memperingati muslimin dari bahaya orang yang mengaku Nabi. Iya atau tidak? Pasti. Tapi kenapa kalau dalam hal usul yang lain itu hanya beberapa gelintir orang yang mau bicara? Gitu. Hanya beberapa gelintir orang yang seperti bab yang kita bahas ini. Gitu. Padahal itu juga masalah usul. Orang yang meyakini Rasulullah Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir ini merupakan usul yang sangat besar dalam agama kita. Barang siapa meyakini ada Nabi setelah Rasulullah maka dia kafir. Kan seperti itu. Usul yang sangat besar dalam agama kita. Ini juga merupakan usul menjelaskan kerusakan dan ahlinya. Tidak boleh duduk dengan mereka. Tapi kenapa kalau ini dikatakan keras, mau so bener dewe? Lek ono sing ngaku Nabi, kuwabe padha komen gak di komeni kabeh iki. Wong sing mengatakan sing ngaku Nabi ini sesat kafir, tidak dikatakan mau so bener dewe ngomong Islam. Kan ada yang ngomong seperti itu. Iya atau tidak? Iya. Tapi kenapa dalam usul yang lain kok mereka mengingkarinya gitu? Padahal ini sama-sama usul, perkara pokok dalam agama yang wajib dipegang teguh oleh setiap muslim ahlu sunnah. Aneh kadang mereka akhirnya nuduh rumah bener dewi dan lain-lain. So, yang menjadi pertanyaan, apakah mereka mengimani sebagian nas dan mereka mengingkari sebagian yang lainnya? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau ada orang menjelaskan kekafiran orang mengaku Nabi, orang meyakini ada Nabi lagi sebagai Nabi setelah Rasulullah SAW, kenapa tidak ada yang komen di antara muslimin sepakat orang ini kafir? Karena ini merupakan usul yang sangat besar. Tapi kenapa dalam usul yang lain yang sedikit sekali muslimin di antara muslimin ahlu sunnah ahli ilmu yang menjelaskan kok dikatakan rumongso? Dan aneh seperti ini. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian nas kemudian kalian mengingkari sebagian yang lainnya? Apakah seperti itu? Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri, kita langsung baca terjemahnya untuk meningkat waktu. Barang siapa yang duduk dengan ahli bid'ah, niscaya dia tidak akan selamat salah satu dari 3 hal. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Ada kalanya menjadi fitnah bagi orang lain selain dirinya. Ini tokoh agama ini, ya. Kalau dia duduk dengan ahli bid'ah akan menjadi fitnah bagi orang lain. Oh, buktinya boleh kok. Itu Ustaz fulan. Sing iki kok tidak boleh kok rumangsa bener dewi. Nah, kita aja. Karena sentilan-sentilan seperti ini sering saya dengar. Ada orang bilang ke Ustaz sampai dari kok rumangsa bener dewi. Wabeh kok salah. Padahal yo gak. Yusuf menyelesaikan Quran dan Sunnah kita salahkan.
Ini yang pertama, akan menyebabkan fitnah bagi orang lain. Sehingga orang lain akan bermudah-mudahan, pokoknya ngaji nang sapa wae, penting ngaji dibangga ngaji. Sing penting ngaji dibangane maksiat. Nang sapa wae ngaji wis. Nah, itu akhirnya. Masyaallah. Terus yang kedua, ada kalanya suatu syubhat masuk ke dalam hatinya yang menyebabkan dia tersesat, lalu Allah memasukkannya ke dalam neraka. Itu bahaya itu. Ya, tak sedikit tuh orang yang dulunya istiqomah di atas sunnah akhirnya berbelok kepada bid'ah, menyimpang dari sunnah, memusuhi sunnah dan akhirnya. Terus kemudian kita sedikit. Atau ada kalanya dia mengatakan, aku tidak peduli apa yang diucapkan ahli bid'ah itu. Sesungguhnya aku yakin aku tidak terpengaruh sedikit pun. Insyaallah ya. Karena banyak kayak gini ya. Sampai ngaji wis timbangane enggak ngaji, timbangane dangdutan ngaji ya. Insyaallah. Padahal kalau ditimbang maksiat dengan bid'ah lebih besar mana dosanya? Bid'ah. Wong dangdutan sing iso dilalui iso tobat iki. Lah bid'ah. Wah, cengkal gitu ya. Maka barang siapa merasa aman dari Allah atas agamanya, niscaya dia akan mencabut agama darinya. Jangan bikin azan dulu. Saya tekan sama ayat. Sekarang perkataan Imam Abu Kilab. Dia mengatakan, janganlah kalian duduk dengan para pengekor hawa nafsu, dan janganlah kalian berdebat dengan mereka. Jangan seperti kita ini, gak perlu debat sama mereka. Buat apa? Buang-buang waktu. Karena sesungguhnya aku merasa tidak aman bahwa mereka akan memasukkan atau menyeret kalian kepada kesesatan mereka, atau membuat samar atas kalian tentang kebenaran yang kalian ketahui. Kita dalam bab masalah agama, dalam bab yang lain itu banyak yang belum paham. Kenapa kita harus mendengarkan mereka? Terus berkata Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau mengatakan, janganlah kalian duduk dengan para pengekor hawa nafsu, karena duduk dengan mereka akan menghilangkan cahaya iman dari hati dan akan menghilangkan keceriaan wajah dan akan mewariskan kebencian di hati-hati kaum mukminin. Bahaya. Akhirnya Ahlus Sunnah itu benci kepada orang seperti itu. Ahlus Sunnah yang duduk dengan ahli bid'ah. Syafi'i mengatakan atau menceritakan, Malik pernah didatangi oleh pengekor hawa nafsu ahli bid'ah. Imam Malik ya, Imam Darul Hijrah, penulis kitab Muwatta. Lalu beliau mengatakan, adapun aku berada di atas petunjuk Rabbku dan agamaku, adapun kamu berada dalam keraguan-raguan, maka pergilah kamu kepada keraguan-raguanmu itu dan berdebatlah kamu dengannya. Oke, sedikit para imam. Tidak seperti sebagian kita tanpa delok, malah mendengarkan, mantu akhirnya masuk subhan. Jadi bener ini, nah gitu aslinya. Sini kok keliru ngomong bener dia. Kemudian kata Mamar, ketika Ibnu Tawwas sedang duduk, tiba-tiba datanglah seseorang dari Mu'tazilah. Lalu dia berbicara, menyampaikan kepada Ibnu Tawwas. Lalu Ibnu Tawwas memasukkan kedua jarinya, ya, ke dalam kedua telinganya. Jadi ada ahli bid'ah, para imam terdahulu itu ketika ada ahli bid'ah menyampaikan atau berbicara, mereka tutup telinga. Masalah ini muridnya Ibnu Abbas loh ini ya. Dan dia mengatakan kepada anaknya, saat ini juga ada anaknya Ibnu Tawwas, wahai anakku, masukkan kedua jarimu ke dalam kedua telingamu dan rapatkanlah. Kan beda jauh dengan sebagian kita di zaman kita sekarang ini, malah mandu-mandu, malah khusyuk mendengarkan di YouTube. Wah iya,
sih bener, madu. Gitu. Janganlah kamu dengarkan perkataannya sedikit pun. Lalu dikatakan bahwa pernah masuk 2 orang ahli bid'ah menemui Muhammad bin Sirin. Lalu keduanya mengatakan, wahai Abu Bakar, nama punya Ibnu Sirin, kami akan menceritakan kepadamu sebuah hadis. Jadi disampaikan ini Quran, hadis sama ahli bid'ah ini. Lalu beliau rahimahullah menjawab, tidak. Keduanya berkata lagi, kami akan membacakan kepadamu sebuah ayat dari Al-Quran. Beliau tetap mengatakan tidak. Lalu beliau menjawab, kalian yang pergi dariku atau aku yang pergi dari kalian? Makanya kayak gini kalau disampaikan kok keras ya. Karena minimnya kita mendapatkan pengajaran seperti ini. Minimnya kita membaca masalah usul Ahlus Sunnah dalam bab ini khususnya. Akhirnya ketika ada yang menyampaikan begitu musuh bener dewe kira terlalu kaku, terlalu keras, gak main goblas gitu. Wancem. Iya enggak? Karena kita minim mendapatkan pengajaran seperti ini. Apalagi ahli bid'ah sangat ini gak ngeblas gitu. Padahal ahli bid'ah sih disampaikan enak-enak atau kano ancaman kecuali sedikit saja. Kemudian Imam Abu Dawud menulis kitab Sunan. Dalam kitab Sunannya beliau membuat satu judul bab, babu mujanabati ahli ahwa wa bughdihim, bab menjauhi pengekor hawa nafsu dan membenci mereka. Kemudian Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-I'tiqad juga menulis Sunan Al-Kubra, membuat judul bab babun nahi an mujalasati ahli bidah wa mukalamatihim, larangan duduk dengan ahli bidah dan berbicara dengan mereka. Kemudian Imam Ibnu Qudamah mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syari'iyah. Ibnu Qudamah mengatakan kana salafu yanhauna an mujalasati ahli bidah wan nadhari fi kutubihim wal istima'i li kalamihim. Adalah para salaf. Di sini menunjukkan terdapat ijma' para salafus saleh dari kalangan sahabat tabi'un tabi'in. Para salaf terdapat ijma' mereka melarang dari duduk bermajelis dengan ahli bid'ah dan melihat kitab-kitab mereka, membaca kitab-kitab mereka, wal istima'i li kalamihim, dan mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Boleh. Ada ijma' para salaf di sini. Dari pernyataan Imam Ibnu Qudamah menunjukkan adanya ijma', kesepakatan para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in dan para imam setelahnya bahwasanya tidak boleh duduk dengan ahli bid'ah, membaca buku-buku mereka maupun mendengarkan ucapan mereka atau ceramah mereka. Jika ada orang yang menisbatkan dirinya mengikuti para salaf dan beragama, namun dia bermajelis serta duduk bersama dengan ahli bid'ah, bahkan bermanis-manis bersama mereka, maka orang seperti ini tidak ada lain kecuali orang yang telah menyimpang dari jalan yang lurus. Bahkan orang seperti ini lebih berbahaya daripada ahli bid'ah itu sendiri. Allahu Akbar. Kayak gini. Imam Nawawi mengatakan ketika dia membuat judul bab dalam kitabnya Al-Azkar, salah satu imam yang terkenal, yang kitabnya hampir-hampir ada di setiap rumah-rumah muslimin. Apa kira-kira kitabnya? Arba'in Nawawi atau Riyadhus Shalihin. Padahal beliau meninggal di usia 45 tahun, meninggalkan karya yang begitu bermanfaat bagi muslimin. Dalam kitabnya Al-Azkar, beliau membuat satu judul bab, babut tabarri min ahli bidah wal ma'asi, berlepas diri atau menjauhi ahli bid'ah dan ahli maksiat. Inilah beberapa nasihat dari para ulama salaf serta sikap mereka terhadap ahli bid'ah dan para pengekor hawa nafsu. Dan tentunya masih sangat banyak sekali dari para imam tentang nasihat-nasihat mereka dalam masalah ini. Bahwa mereka para imam Ahlussunnah sangat menjauhi duduk dan mendengarkan perkataan-perkataan para pengekor hawa nafsu dan ahli bid'ah di zaman mereka.
padahal mereka adalah orang-orang yang sangat dalam ilmunya. Kan tidak seperti kita ilmunya. Ilmu mereka dalam, tapi mereka sangat khawatir mendengarkan perkataan-perkataan yang beda. Sementara kita ini wis ilmu cetek, kasepiro yang maca Quran gak iso. Oh ya, duduk dengan ahli bid'ah itu. Masyaallah. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat dalam ilmunya, orang-orang yang sangat takut terjerumus kepada kesesatan. Namun mereka masih mengkhawatirkan terpengaruh oleh kesesatan para pengikut hawa nafsu apabila mereka mendengarkan perkataan-perkataan ahli bid'ah dan para pengikut hawa nafsu. Oleh sebab itu, kita lebih layak untuk mengkhawatirkan diri kita dari mendengarkan pernyataan-pernyataan para pengikut hawa nafsu serta syubhat-syubhat mereka yang sangat membahayakan bagi agama kita dan keyakinan kita yang selama ini kita yakini akan kebenarannya. Jangan sampai kesesatan itu masuk ke dalam hati kita disebabkan kita duduk serta mendengarkan pernyataan-pernyataan kaum pengekor hawa nafsu. Wallahu taala alam bisawab. Kita sedikit lagi, insyaallah pertemuan berikutnya kita selesaikan dalam bab ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala bentuk kekufuran, kebid'ahan, kesesatan dan penyimpangan dalam beragama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita masing-masing dengan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.